Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni AM Maing dengan NIM 4114240017. Saya dari kelas C Program Studi Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai peran masjid dalam membangun umat, mata kuliah agama dengan dosen pengampu Ibu Novianti Jafri, SPDI MPDI. Baik, langsung saja kita ke pendahuluan. Yang pertama ada definisi masjid. Masjid yang kita tahu bukan hanya sebagai tempat untuk melaksanakan sholat saja, namun juga tetapi sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan spiritual bagi umat Islam. Masjid juga berfungsi sebagai tempat berkumpul, interaksi sosial, dan pengembangan karakter umat. Next. Baik, yang pertama, masjid sebagai pusat ibadah. Seperti yang kita tahu, masjid menjadi tempat utama untuk melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah yang memperkuat ikatan komunitas. Kemudian selain sholat, masjid juga mengadakan kajian, doa bersama, dan perayaan hari besar Islam. Ini akan meningkatkan spiritualitas umat. Kemudian selanjutnya, masjid sebagai pusat pendidikan. Nah, pengajaran Al-Quran dan hadis. Banyak masjid yang memiliki program mengaji dan mengajarkan hadis, membuat umat memahami ajaran Islam. Kemudian kegiatan pendidikan, masjid sering mengadakan kelas-kelas untuk anak-anak dan remaja seperti Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA dan pengajian. Ini akan mendidik generasi penerus. Selanjutnya, masjid sebagai pusat sosial. Kegiatan sosial. Masjid menjadi pusat kegiatan sosial seperti bakti sosial, distribusi bantuan kepada kaum duafa, dan program kesehatan. Kemudian solidaritas dan kebersamaan. Kegiatan di masjid membangun rasa kepedulian dan kebersamaan di antara umat, menciptakan komunitas yang harmonis. Kemudian selanjutnya, masjid dan pemberdayaan ekonomi. Pelatihan keterampilan. Nah, beberapa masjid menyelenggarakan pelatihan untuk memberdayakan umat dalam bidang keterampilan dan wirausaha. Kerjasama dengan lembaga lain. Masjid dapat menjalin kerjasama dengan lembaga ekonomi atau pemerintah untuk mengembangkan program yang mendukung perekonomian umat. Kemudian selanjutnya, masjid dalam membangun karakter, yaitu pembentukan akhlak. Masjid berperan dalam menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang baik melalui dakwah dan pengajian. Contoh teladan, pemimpin masjid sering menjadi panutan bagi umat, yang dimana memberikan contoh perilaku baik dan kepemimpinan yang menginspirasi. Kemudian, peran masjid dalam mengatasi masalah sosial. Yang pertama, mediator konflik. Masjid sering berfungsi sebagai tempat mediasi untuk menyelesaikan konflik di masyarakat. Kemudian program mengurangi kemiskinan. Nah, melalui program-program sosial, masjid dapat membantu masyarakat yang kurang beruntung dan mengatasi ketidakadilan sosial. Kemudian dari fungsi masjid dan peran masjid tadi kita dapat menyimpulkan bahwa masjid memiliki peran vital dalam membangun umat yang beriman, berilmu, dan sejahtera, mengajak masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan masjid demi kemajuan bersama. Untuk itu, kita sebagai generasi muda harus selalu memanfaatkan masjid dengan sebaik mungkin, kemudian ikut berpartisipasi di dalam peran-peran masjid yang tadi saya sudah sampaikan. Untuk itu, itulah tadi pemaparan presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena sesungguhnya kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri, kemudian yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.